Limbah perbengkelan. Limbah perbengkelan saat ini terkadang menjadi masalah yang sangat penting di masyarakat. Entah itu dalam hal polusi suara, polusi air, maupun polusi udara. Banyak masyarakat yang tak menyadari bahayanya limbah-limbah perbengkelan. Limbah perbengkelan sendiri termasuk limbah berbahaya, seperti oli, karet, baterai, aki, bola, maupun peralatan bekas. Baik, Pak, perkenalkan saya Dimas Ifat Prakusya, ingin melakukan wawancara mengenai dampak limbah bengkel terhadap masyarakat. Sebelumnya izin bertanya dengan Bapak siapa? Saya Bapak Agus Yanto, pemilik bengkel Saputra Auto Service yang beralamatkan di Jalan Gusukan RT 06 dari 27 Mojosongo, Surakarta. Baik, Bapak Agus. Lanjut bertanya ya, Pak. Apa saja jenis limbah yang dihasilkan oleh bengkel ini? Limbah bengkel ada limbah cair dan limbah padat. Limbah cair berupa ada cairan oli, padat ada plastik, kertas, bungkus-bungkus spare part sama bekas-bekas part mobil yang diganti itu namanya limbah padat. Kalau limbah cair insya Allah kami kelola dengan kami kemasi. Di situ ada penampung sendiri yang ngambil limbah cairnya untuk bahan bakar, membakar genting, bata. Itu mereka beli limbah cair untuk pergunaannya untuk itu. Dari berbagai limbah tersebut, bagaimana cara pengolahan limbah bengkel tersebut selama ini? Selama ini limbah-limbah itu kami kemasi di masing-masing bagiannya. Ada limbah besi, ada limbah kertas, ada limbah karet yang tak ada guna. Limbah-limbah karet itu kami kumpulkan, kami buang ke TPA. Kalau limbah-limbah besi ditampung oleh penampung rosok. Terkait limbah oli. Limbah oli itu bagaimana cara pengolahannya, Pak? Kalau limbah nggak diolah, cuman kami tampung, kami kumpulkan. Jadi nanti ada penampung sendiri, dibeli, mereka dipergunakan untuk membakar itu tadi bata, genting gitu. Bagaimana tanggapan Anda terhadap polusi udara yang dihasilkan oleh bengkel ini? Insya Allah bengkel kami ruang terbukanya lebih luas, jadi untuk limbah udaranya, pencemaran udaranya nggak begitu banyak. Karena mobil-mobil sekarang mayoritas sudah nggak 2 tak, sudah 4 tak semua, dan sudah lewat uji emisi, makanya limbah udaranya nggak begitu banyak. Lanjut pertanyaan berikutnya, apa saja dampak dari limbah bengkel yang dihasilkan, dan apakah menurut Bapak limbah bengkel ini berbahaya dan menghambat masyarakat sekitar? Enggak juga, selagi pemilik bengkel selalu bisa menampung dan bisa mengelola limbah-limbahnya, mengumpulkan, sebetulnya tidak ada efek di lingkungannya karena selalu menjaga kebersihannya. Dan berikutnya, apakah sudah ada teknologi maupun cara yang digunakan oleh bengkel ini untuk mengurangi limbah yang dihasilkan? Belum ada. Sampai sekarang belum ada, karena memang tidak mengolah dan tidak mengurai. Lanjut pertanyaan berikutnya, apa ada yang Anda harapkan kepada pemerintah atau kedinasan untuk membuat sumber daya yang dapat membantu pengolahan limbah perbengkelan? Sebetulnya kalau memang pembangkit yang ada di TPA itu berjalan, limbah-limbah sampah yang ada di perbengkelan maupun rumah tangga umum pun langsung bisa terkelolakan di sana. Sementara ini kan memang cuma ditampung. Sudah, Pak, baik. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan sebelumnya, dan terima kasih juga atas jawaban yang diberikan. Siap. Terima kasih. Baik, permisi Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Dimas Ifat Prakusya, ingin melakukan wawancaraan mengenai dampak limbah bengkel terhadap masyarakat. Sebelumnya, saya berada dengan Ibu, izin bertanya dengan Ibu siapa? Ibu Desi. Desi. Langsung ya. Lanjut ke pertanyaan ya, Bu. Yes.
Pertanyaan pertama, apakah limbah atau polusi dari bengkel mengganggu aktivitas Anda? Kadang-kadang ya Mas ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, apa pendapat Anda tentang kebisingan dan polusi udara dari bengkel? Pendapat saya ya, kalau soal kebisingan itu pasti. Pertama kalau pas nyewa mobil tuh Mas, itu kan suaranya banter nih. Kadang anak-anak saya kan ada yang kecil, kadang kaget gitu. Itu soal kebisingan ya. Kalau soal polusi, pas lewat itu knalpotnya sampai mengebul-gebul itu kan jajal-jajal itu loh Mas. Berarti lumayan banyak ya dari? Ya lumayan ya, ada kebisingannya ada, cuma ya kalau banyak enggak sih, maksudnya ya kadang-kadang gitu loh, ya kadang-kadang juga sih. Bagaimana tanggapan Ibu soal limbah bengkel yang tidak terkelola? Kalau menurut saya eman-eman ya Mas, karena limbah bengkelnya itu kalau saya lihat waktu saya jalan itu ya, di tempat sampahnya itu kan banyak sekali peralatan-peralatan bengkel yang maksudnya itu bisa dikelola gitu loh. Dan saya juga sebenarnya sering lihat itu pemulung-pemulung itu ngambil, berarti kan guna ya gitu loh maksud saya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu. Iya. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik mengelola limbah bengkel? Ya contohnya itu tadi ya, pemulung-pemulung itu ngambil alat-alat yang sudah nggak kepakai itu toh Mas, itu kan bisa dimanfaatin. Terus kalau oli-oli bekas kayaknya ya ada ya itu ya di bengkel oli-oli bekas itu pun kan bisa dimanfaatin juga gitu loh. Ya. Selanjutnya, apa harapan Ibu untuk pengelolaan limbah bengkel di kota ini? Harapan saya kalau bisa seefisien mungkin, dan pengelolaan limbah apapun ya, nggak cuma bengkel, apapun itu bisa mensejahterakan masyarakat gitu loh maksud saya. Salah satunya ini. Itu saja, terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Mas, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman sudah sampai ke Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, dan kali ini saya akan wawancarai oleh Bapak Bambang. Yaitu kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama, Bapak, apa tanggapan Bapak mengenai limbah-limbah bengkel yang tidak dikelola dengan baik oleh para pemilik bengkel selama ini, Bapak? Ya, terima kasih adik-adik dari SMA Negeri 6 Kota Surakarta. Syukur sekali kami bisa bertemu dengan adik-adik. Yang pertama terkait dengan limbah bengkel yang tidak terkelola. Limbah bengkel itu sebagian diantaranya adalah yang termasuk dalam kategori limbah B3. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun itu harus dikelola oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukannya. Bengkel itu termasuk usaha dan atau kegiatan, dan di dalam usaha dan atau kegiatan itu seharusnya wajib memiliki izin usaha. Nah, di dalam melakukan izin usaha itu nanti harus dilampiri dengan upaya-upaya untuk mengurangi limbah dan menangani limbah. Nah, upaya untuk mengurangi dan menangani limbah itu mereka harus membuat dokumen yang namanya, kalau itu bengkelnya besar itu dengan rincian teknis, akan tetapi kalau bengkelnya kecil itu dengan standar teknis pengelolaan limbah B3. Nah, limbah bengkel itu ada kategori yang beracun, itu antara lain berasal dari minyak pelumas bekas. Misalnya adik-adik membawa sepeda motor kemudian ke bengkel untuk diservis, mungkin akan ditanya minyak pelumas bekasnya diganti atau tidak, diganti oli jenis apa. Nah, minyak pelumas bekas yang sudah tidak dipakai lagi ini mempunyai sifat dan karakteristik racun, sedangkan lak yang digunakan
itu namanya kain majun. Lap untuk ngelap barangkali ada minyak pelumas yang tercecer atau oli bekas yang tercecer. Ini juga yang pertama beracun, yang kedua kalau terbakar itu akan mudah menyala, dan itu juga termasuk di dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Oleh karena itu harus dikelola. Belum lagi kalau nanti ada elektroniknya bekas, elektronik yang harus diganti terkait dengan bengkel kendaraan bermotor misalnya. Nah, elektronik yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi, itu ada zat yang mengandung racunnya. Seperti misalnya kabel-kabel lama dari tembaga yang sudah tidak dipakai lama dan dulu pernah dipakai, itu mempunyai sifat karakteristik juga beracun. Oleh karenanya maka yang terkait dengan elektronik bekas, kemudian oli bekas, dan belum lagi ada juga aki bekasnya. Aki bekas itu juga termasuk beracun. Kecuali beracun, kalau aki itu dalam bentuk basah, itu juga mempunyai karakteristik mudah korosi, menyebabkan mudah korosi terhadap barang-barang yang mengandung logam. Itu juga mempunyai sifat beracun. Itu diantaranya limbah dari bengkel, termasuk juga lampu. Lampu itu juga termasuk di dalam kategori elektronik, dan elektronik itu juga kalau sudah bekas dan tidak dipakai itu juga beracun, dan itu harus dikelola. Itu harus dikumpulkan oleh pihak bengkelnya, kemudian disimpan, dan itu ada SOP-nya, lalu nanti itu dimusnahkan dengan pihak ketiga yang mempunyai izin. Jadi tempat pemusnahannya tidak di situ, tapi di tempat lain oleh usaha atau kegiatan yang telah berizin melakukan pemusnahan limbah B3. Kalau di dekat Solo ini ada di daerah Sukoharjo itu PT Arah. PT Arah itu di daerah Wonokerto. Kemudian di Semarang itu juga ada ABS Arigani, saya lupa singkatannya. Kemudian juga ada di daerah Gresik dan ada juga di daerah Cilegon untuk pengolahannya. Itu memang jauh. Itu kalau tidak dikelola itu bisa merusak lingkungan karena sifat dari karakteristik ketiganya itu tadi. Itu mungkin. Jadi memang harus ada izin dulu ya Pak sebelumnya? Harus ada izin, setiap usaha dan atau kegiatan itu harus ada izin. Izinnya ada di PTSP, di DPM PTSP, dan nanti di sana itu akan dikasih nomor induk berusaha. Kemudian dari nomor induk berusaha itu dia kategori usahanya apa, misalnya jasa perbengkelan, nah kemudian nanti akan di situ akan ada banyak isian-isian yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak beberapa limbah gitu tuh yang menghambat aktivitas masyarakat atau bahkan malah merusak? Itu tadi semua itu kalau dibiarkan di lingkungan itu lama-lama juga merusak karena sifat racun itu. Misalnya oli bekas nih, dari minyak pelumas bekas itu karena sifat racun. Itu kalau seandainya kita biarkan aja di lapangan, itu kalau jenengan siramkan di tanaman itu bisa mati. Atau kalau kita makanan, kalau sifatnya racun, kita bisa keracunan. Dan tembaga itu kalau lama tidak dipakai, itu kalau kita pegang ya, mungkin kita tidak hati-hati, mungkin dalam jumlah dan kapasitas tertentu kita nggak cuci tangan segala macam, itu kita bisa keracunan. Beda dengan tembaga yang baru. Tembaga yang lama itu bisa memperol gitu kalau dipegang-pegang itu. Baik, bisa masuk pertanyaan selanjutnya Bapak? Ya.
untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu sudah pernah untuk berusaha mengelola gitu atau belum Bapak? Kalau dari kami itu melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang ada di bidang perbengkelan. Sosialisasi sudah kita kumpulkan, sudah kita undang. Jadi setiap usaha dan kegiatan kita kumpulkan, kemudian kita sosialisasikan terkait dengan kewajiban untuk mengelola limbah bengkel itu. Kemudian kita arahkan untuk membuat dokumen standar teknis atau rincian teknis itu tadi. Nah, di dalam dokumen itu ada beberapa yang harus mereka buat dan untuk ditaati. Ya, jadi di situ ada profil usahanya seperti apa, kemudian jenis limbah B3-nya yang dihasilkan itu apa saja, kodenya berapa, kemudian cara mengelolanya bagaimana gitu. Dan itu ada penyataan untuk mereka menaati peraturan bahwa limbah B3 tersebut dengan jenis itu tadi yang sudah dikumpulkan, misalnya oli minyak pelumas bekas, elektronik bekas, kain macun, mungkin aki bekas. Nah, itu harus disimpan dan dikelola, kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu itu harus di pihak ketigakan dengan kerjasama dengan MOU dengan pihak ketiga, dan nanti itu harus di atas materai ada kesepakatan dengan pengusahanya, pengusaha bengkelnya, dan nanti dari pihak ketiga itu dengan perjanjian tentunya juga ada biayanya untuk bisa mengolahkan limbah B3 itu, untuk memusnahkan itu bayar. Jadi mereka membayar, dan itu diambil mungkin dalam periode berapa bulan sekali, itu berarti akan diambil. Kalau sudah terkumpul banyak dan tidak boleh lebih dari 1 tahun tersimpannya, karena untuk oli minyak pelumas bekas, aki bekas itu tidak boleh disimpan lebih dari 1 tahun, dan itu harus sudah diolah melalui jasa pengolah limbah B3. Itu sesuai dengan aturannya di PP 22 tahun 2021. Nah, terkait pengelolaan limbah nih Bapak, untuk pengelolaan limbah sendiri ada nggak sih Pak untuk peran masyarakat itu yang ikut membantu mengelola limbah tersebut? Kalau masyarakat hanya ikut mengawasi saja atau memantau atau melaporkan, karena pengelolaan limbah B3 itu pengelolanya sendiri itu izinnya oleh kementerian, bukan di sini. Di sini tidak ada kewenangan, di provinsi tidak ada kewenangan. Yang punya kewenangan memberikan izin pengolah limbah B3 itu dari kementerian, dari pusat. Jadinya di Indonesia itu jumlahnya hanya sedikit. Mungkin jumlah pengolah limbah B3 itu hanya beberapa saja. Karena memang pertama izinnya sulit, yang kedua itu tidak banyak yang bisa melakukan, karena ada beberapa faktor teknis dan aturan-aturan yang harus ditaati, termasuk juga SDM-nya harus dari sarjana ini peralatannya harus ada komplit, kemudian SOP yang diterapkan di sini juga harus sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh kementerian. Baik, untuk selanjutnya Pak, apa saja Pak tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola limbah bengkel ini Pak? Ini limbah bengkel itu kan harusnya berizin ya. Tapi masih ditemukan juga usaha atau kegiatan bengkel yang kecil-kecil yang ada di kampung-kampung. Misalnya mereka jasa servis sendiri, servis motor di kampung, kadang mereka tidak punya izin, kemudian mungkin itu minyak pelumas bekasnya, mungkin aki bekasnya ini dikemanakan itu mereka tidak jelas, atau barangkali ada juga yang dibuang ke selokan dan seterusnya. Lah itu akan berbahaya bagi lingkungan. Kalau itu dibuang ke air nanti akan mencemari air, dibuangi ke tanah mungkin juga akan
memberikan pencemaran terhadap tanah dan air sumur. Apabila itu dibuang di tempat sampah, itu juga akan berbahaya yang ada di TPA. Yang kali gitu. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada rencana untuk memperbarui atau meningkatkan regulasi terkait pengelolaan limbah bengkel di masa depan Bapak? Kalau kami masih menganut dari peraturan yang ada di pusat, dari kementerian, dari peraturan presiden, dari undang-undang, peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian sampai ke bawah itu ke Perda. Nah kami di tahun 2024 ini sudah menyusun Perda pengelolaan lingkungan hidup Kota Surakarta. Ini masih proses pengesahannya, ini belum jadi karena kemarin baru saja masih rapat di Dewan. Jadi regulasi itu ada terkait dengan pengelolaan limbah B3, itu ada yang mengatur di situ. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apa saja Pak solusi atau teknologi yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau mengolah limbah bengkel secara lebih efektif untuk bengkelnya itu sendiri begitu Bapak? Kalau solusi atau teknologi itu kan dari produk-produk pabrikan ya, dari industri ya. Itu sementara kita masih menganut yang ada di pusat, sementara kita mengikuti aturan saja yang berlaku yang ada di masyarakat serta di negara. Kalau solusinya harus seperti apa terkait dengan bengkel, kalau yang aturan yang ada itu harus melakukan pengurangan, penyimpanan dan pengumpulan. Pengurangan itu mengurangi kira-kira terjadinya dampak yang mungkin muncul terhadap lingkungan. Kalau mengurangi dampak yang muncul terhadap lingkungan, itu berarti harus diperlakukan dengan tata cara khusus. Misalnya saja limbah oli bagaimana biar tidak tercecer atau tidak tumpah. Berarti tempatnya harus kuat, kemudian tidak mudah tumpah, kemudian bisa ditangani dengan baik. Misalnya ada tumpahan juga ada caranya, itu biar tidak lebar-lebar, itu berarti harus ada seperti baskom gitu di bawahnya sehingga tidak menjalar kemana-mana. Terus misalnya yang terkait dengan aki juga demikian juga diwadahi dengan wadah yang kuat, jadi tidak mudah tumpah atau tercecer atau pecah seperti itu. Dan itu sudah tertuang semuanya nanti di dalam dokumen. Memang harus tempat penyimpanan itu harus kuat dan mampu mengumpul barang limbah B3-nya di dalamnya itu tidak mudah pecah, tidak mudah tumpah, tidak mudah barangkali terkontaminasi dengan barang lain. Kan ada juga karena namanya limbah B3 itu, kalau itu B3 kimia terkontak dengan barang kimia lain itu bisa menyala, itu bisa meledak dan seterusnya. Jadi memang selain harus mendapat izin juga harus mengikuti peraturan dari pusat ya Pak untuk pengelolaan semua. Jadi aturan itu kan berjenjang dari pusat dan dari daerah, semua harus runtut. Meski memang yang menjadi masalah utama itu berada di bengkel-bengkel kecil yang ada di kampung itu ya Pak? Jadi kampung-kampung, jadi masalahnya tuh katanya sama pentaatan. Mereka taat atau tidak taat, patuh atau tidak patuh, nah itu ya jadi masalah di situ. Yang ada di kampung-kampung yang kecil-kecil itu memang sulit, dan itu sebenarnya bukan ranahnya DLH tapi ranahnya Satpol PP dan pihak kelurahan selaku pamong yang membina dari situ terlebih dahulu untuk diarahkan agar mereka melakukan perizinan. Nah kalau perizinan nanti akan terikat secara tertulis harus melakukan ini dan nanti di atas materai. Seandainya itu tidak menaati, nanti berarti ada jeratan hukum yang ada di situ karena sudah terikat dengan aturan. Tapi kalau mereka tidak berizin, itu kita tidak bisa memberikan
apa ya istilahnya tegangan yang terkait dengan penaatan itu tadi. Jadi harus melalui perizinan terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk wawancaranya. Kami di sini mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Ya, gitu. Kami juga terima kasih adik-adik sudah ke sini. Barangkali itu ya sekian kecil dari banyaknya limbah B3 yang ada di masyarakat dan juga yang diusahakan atau kegiatan. Dan saat sekarang limbah B3 itu seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi ternyata juga bertambah juga limbah B3 yang dihasilkan. Dan terima kasih kembali. Terima kasih banyak Bapak. Oh ya. Baik teman-teman semuanya, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah para pekerja bengkel harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada pusat agar limbah-limbah yang mereka produksi dapat dikelola dengan baik dan tidak merugikan, karena limbah-limbah tersebut dapat merusak lingkungan dan juga merugikan kita sebagai manusia. Sekian dari kami, terima kasih.